Yo, hai Podcasters, selamat datang di Inside 14. Perkenalkan, gue Tasya Diyati Aulia yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Spesial banget nih, kita kedatangan tamu yang super duper keren banget bisa lolos SNBT 2025 dan sekarang beliau resmi menjadi mahasiswa baru Universitas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kak Kenia Mire? Hai semuanya, aku Mire, aku dari SMA 14 dan aku diterima lewat jalur SNBT di S1 Akuntansi Universitas Indonesia. Wah, keren banget. Halo Kak Mirei, apa kabar nih setelah lulus dari SMA 14 Depok? Alhamdulillah baik, lega banget. Oke, langsung aja nih Kak, kita flashback sedikit ke masa-masa jadi pejuang SNBT. Apa sih hal yang paling bikin stres pada masa itu? Sebenarnya salah satu hal yang bikin stres itu karena di tengah persiapan UTBK, tryout segala macam, masih ada ujian praktek dan ujian akhir. Nah itu lumayan agak hektik sih. Dan menurutku juga aku waktu itu sempat terlalu kepikiran tentang orang lain, khususnya teman-teman di Inten. Nilaiku bukan yang tinggi banget kalau di tryout, tapi bukan yang rendah banget. Jadi kalau tryout itu seringkali aku di tengah, walaupun kadang bisa lebih tinggi. Tapi tetap aja itu baru satu cabang, belum dihitung cabang-cabang lain, terus bimbel lain, terus orang-orang yang bahkan nggak ikut bimbel, pasti lebih banyak lagi. Sedangkan aku juga kepikiran kuota untuk masuk ke fakultas dan jurusan yang aku mau itu lumayan sedikit dibanding itu. Jadi lumayan stres di situ sih. Oke, beneran struggle banget berarti ya. Tapi gue yakin hal ini juga bakal dirasain sama angkatan 2026 nanti. Tapi kan kamu keren banget nih, bisa tembus UI apalagi jurusan akuntansi. Pasti ada rahasianya dong. Sekarang kita bongkar nih guys. Apa strategi kami Ray sebagai pejuang SNBT 2025? Jadi untuk strategi itu sebenarnya tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih mementingkan materi-materi yang menurutku aku kurang paham atau kurang jago aja di materi itu. Contohnya, menurut aku udah lumayan bisa di bahasa Inggris. Jadi waktu yang dipakai untuk belajar LBE itu lebih sedikit dibanding materi-materi yang lain. Tapi aku juga kurang jago di PKPM, khususnya untuk materi koordinat kartesius dan persamaan kuadrat gitu-gitu. Nah, karena aku kurang paham di situ, jadi aku lebih fokus di situ, aku lebih meluangkan waktu buat pelajarin dari basicnya. Dan setelah aku lihat-lihat juga di soal-soal UTBK tahun-tahun kemarin, memang banyak yang keluar dari materi kayak koordinat kartesius dan persamaan gitu. Jadi sekalian aja aku lebih mempelajari materinya dan aku juga sekalian ngejar untuk UTBK tahun ini. Keren banget nih strateginya. Nah ini nih Kak yang paling penting. Kak Mire punya cara khusus gak buat ngatur waktu pas ngerjain soal TBK? Sorry. Jujur, kalau pas UTBK itu aku nggak ada time management tertentu. Cuman biasanya untuk PM, aku lebih fokus ke PM sih. Di PM itu tahun ini menurut aku lumayan susah. Cuman ada beberapa yang soalnya atau materinya itu lebih gampang dipahami. Itu lebih ke penalarannya. Jadi aku milih soal yang menurutku lebih ke penalaran dibanding pengetahuannya secara murni gitu aja sih. Oke, keren banget nih. Bisa ya guys, kalian contoh nih caranya kami Ray. Dijamin sih pasti lolos SNBT PTN impian kalian. Oke, lanjut. Kan gue lihat banyak nih kak, pejuang SNBT yang nyerah di tengah jalan. Menurut kami Ray, hal apa sih yang bisa bikin mereka merasa gagal atau nggak percaya diri? Kalau menurut aku sih mungkin beberapa orang yang quit tengah jalan itu, mereka tuh biasanya sudah terlalu berharap di SNBT. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku juga korban. Oke, korban. Dulu aku tuh ranking pertama kan, cuman aku memang terlalu naruh harapan di situ, apalagi aku milih
jurusan dan fakultas yang sebenarnya peminatnya itu lumayan banyak. Jadi karena aku terlalu naruh harapan di SNBP, jadinya pas aku ternyata nggak diterima, itu gimana ya bilangnya? Draining Campur aduk banget, ya. itu jadi capek banget. Stresnya makin kerasa, kayak aduh nggak keterima SNBP, tapi SNBT aku juga belum siap banget gimana ya. Jadi kalau saran aku, jangan terlalu berharap di SNBP. Dan kalau misalnya kalian berharap di SNBP pun, tetap kejar juga SNBT dan mandiri. Soalnya nggak tahu kalian tuh bakal keterima di jalur mana. Terus menurutku banyak yang juga udah terlanjur terintimidasi sama rasio peminat dan kuota. Contohnya di jurusan aku pilih itu, dia rasionya tuh 100:8 kalau nggak salah. Oh, gede banget. Oke, jadi poinnya kita jangan terlalu berpacu sama hasil ya Kak, tapi kita harus nikmatin prosesnya dulu. Tapi dari tadi yang Kami Ray ceritain, berarti Kami Ray sering ya ngerasa nggak percaya diri. Iya betul, makanya saran aku, ayo coba diubah ya, jangan kayak aku. Oke, sebelum kita tutup nih Kak, boleh dong Kami Ray sampein pesannya buat adik-adik angkatan 2026 yang udah lagi berjuang buat SNBT nanti. Yang pasti, yang kayak aku bilang, jangan putus asa kalau tidak diterima di satu jalur, masih ada banyak jalur lainnya. Jangan terlalu berharap di satu jalur aja, karena itu pasti bakal draining banget buat kalian. Tetap belajar buat SNBT, untuk mandiri, belajar dari kesalahan yang menurutmu kamu lakukan di jalur sebelumnya. Selain itu juga jangan lupa take a break, karena kalau misalnya kalian terlalu nge-push di persiapan, takutnya kalian malah kecapean pas hari H-nya. Jadi lost gitu ya, jadi nggak ingat apa-apa. Betul. Oke, terima kasih Kami Ray. Nah, buat lo semua yang lagi dengerin, ingat ya, perjuangan kalian itu nggak bakal sia-sia. Terus semangat dan terus belajar, semoga perjuangan kalian membuahkan hasil yang manis. Kalau suka episode ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Gue Aca, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya guys. Keep dreaming and keep fighting. Bye!